Awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer yang akan pulang dari kantornya pada pukul 7:30 malam. Kantor tempatnya bekerja, yang terletak di lantai 49, mengharuskannya menggunakan lift untuk menuju keluar. Saat lift melewati lantai 42, masuklah seorang pria bernama Day yang juga bekerja di gedung tersebut. Namun beda perusahaan, keduanya pun melakukan obrolan basa-basi untuk membuat suasana tidak terlalu canggung. Saat Day menunjukkan gambar yang Day lihat pada Jennifer, tanpa diduga lift tersebut mengalami gangguan dan berhenti. Dengan perasaan sedikit panik, keduanya berusaha mencari solusi dengan menekan semua tombol darurat yang ada di panel, namun semuanya tidak berfungsi. Day berpendapat bahwa semua tombol yang ada di panel tersebut tidak berfungsi karena kemungkinan listrik mati. Jennifer pun membantah pendapatnya karena melihat lampu lift masih hidup. Kejadian tersebut bertambah buruk akibat keduanya tak mendapatkan sinyal sama sekali. Setelah segala percobaan dilakukan, keduanya seperti meminta tolong melalui CCTV dan membuka pintu secara manual. Day mengatakan bahwa Day yakin dalam beberapa menit seseorang akan datang menolong, namun hal tersebut tidak membuat Jennifer lebih tenang karena Jennifer berencana terbang ke New York pukul 11 malam ini. Dalam keadaan terjebak, keduanya mengisi waktu dengan berkenalan sambil menunggu satpam atau petugas keamanan gedung datang. Diketahui dari obrolan keduanya bahwa Jennifer bekerja sebagai humas di perusahaan kontraktor yang cukup besar, sementara Day baru bekerja sebagai akuntan di perusahaan asuransi. Sampai di sini, perlu kita ketahui bahwa di gedung yang berukuran besar tersebut digunakan oleh berbagai macam perusahaan, sehingga walaupun bekerja dalam satu gedung, keduanya pun tidak saling mengenal karena beda perusahaan. Kemudian keduanya tampak terus berusaha supaya bisa keluar dengan mencoba menjebol langit-langit, namun langit-langit tersebut nampak keras untuk dibuka. Tak terasa 1 jam sudah berlalu, dan Jennifer mengatakan dirinya sudah ketinggalan pesawat. Day membawa air minum, dengan ikhlas memberikannya pada Jennifer yang tampak kehausan. Keduanya pun tampak mulai akrab dan berbincang mengenai pekerjaannya masing-masing. Diketahui beberapa menit sebelum menaiki lift, Jennifer sedang mengetik pesan yang berbunyi jika dirinya akan terbang ke tempat pacarnya yang berada di New York, namun dirinya batal mengirim pesan tersebut, entah apa alasannya. Sementara Day, sebelum menaiki lift, terlihat sedang merapikan pakaiannya di kamar mandi. Kembali ke dalam lift, di mana keduanya sudah 4 jam terjebak di ruangan tersebut, hal yang ditakuti Jennifer pun terjadi. Saat dirinya kebelet pipis, walau sudah berusaha menahannya, Jennifer akhirnya terpaksa menggunakan termos kosongnya untuk menampung air terjun. Setelah itu, Jennifer menambah gambar yang sebelumnya sudah ada di sana untuk mengisi waktunya. Tak sampai di situ, keduanya pun mengisi waktu dengan bermain lempar tangkap dan menceritakan keluh kesahnya masing-masing. Supaya suasana bertambah cair, Day pun membuka minuman yang katanya pemberian klien. Ladies first. Pada pukul 1 malam, suasana menjadi agak canggung karena Day mengatakan bahwa dirinya terpesona dengan kecantikan Jennifer saat beberapa kali melihatnya di lobi gedung, namun saat itu Day tidak berani untuk mengajak Jennifer berkenalan. Be straight with you. When I've seen you, I'm halls and just in the lobby mostly, I've noticed you. And you're also very pretty. Jennifer yang mendengar hal tersebut tak mempermasalahkan, malah menghargai kejujurannya. Saat keduanya membicarakan sesuatu yang lebih intim, tanpa diduga, Day mengatakan bahwa dirinya ingin mengecupnya. Tak bertepuk sebelah tangan, Jennifer tidak menolak saat Day mendekatinya. Keduanya pun langsung berguling bebas di atas lantai selama beberapa menit, sampai selesai. Setelah itu, Day menganggap dirinya sudah berpacaran dengan Jennifer, namun Jennifer membantahnya dan berkata bahwa kegiatan yang tadi tidak membuat dirinya jatuh cinta pada Day. Jennifer juga menjelaskan bahwa tujuannya membeli tiket ke New York adalah memberi kejutan pada mantan pacarnya untuk memperbaiki hubungan. Mendengar hal itu, Day tampak kesal dan berkata hal yang paling mengejutkan, yaitu bahwa dirinya lah yang sekarang menjebak Jennifer di dalam lift. Hal itu bisa terjadi karena Day merupakan satpam di gedung tersebut. Mendengar hal mengejutkan itu, Jennifer pun terdiam, tak bisa berkata apapun.
Saat Day mengambil kunci lift dan mempersilahkannya keluar, Jennifer berjanji akan melaporkannya ke polisi dengan penuh emosi. You're going to fucking jail for this, you hear me? He got the cops on you. Mendengar hal tersebut, Day mengurungkan niatnya membebaskan Jennifer dan kembali mematikan lift tersebut. Tanpa diduga, saat Jennifer mencoba merebut kunci yang masih terpasang di panel, dirinya tak sengaja menyebabkan kuncinya patah. Yang sangat membagongkan adalah, Day juga panik, karena dirinya tidak membawa kunci cadangan. Dalam keadaan tersebut, Jennifer langsung menyerang Day menggunakan sepatunya sampai terlihat pingsan. Namun tiba-tiba, Day langsung menjambak rambutnya dan menghantarkannya ke lantai sampai Jennifer ikut pingsan. Setelah beberapa saat, Jennifer bangun dan melihat Day yang sedang duduk. Sampai di sini, bila saja Jennifer langsung keluar ketika diperbolehkan, maka kemungkinan dirinya bisa langsung selamat. Setelah itu, keduanya tampak tenang dan berusaha mencari solusi untuk keluar bersama-sama. Day kemudian mencoba menjebol langit-langit dan berhasil. Jennifer pun mengatakan bahwa dirinya saja yang naik keluar dan segera membuka pintu dari luar. Namun Day tak percaya, karena takut bila Jennifer berbohong dan bahkan kabur untuk melapor polisi. Jennifer pun berjanji tak akan berbuat seperti itu, dengan gestur yang meyakinkan. Tanpa diduga, setelah berhasil naik, Jennifer mengacungkan jari tengahnya yang membuat Day kecewa dan menjadi lebih marah. Kemudian, karena pintu berjarak cukup jauh dan berada di ketinggian, Day pun berhasil mengejarnya dan menarik Jennifer yang sedikit lagi berhasil keluar, sampai keduanya jatuh kembali ke dalam lift. Beberapa saat kemudian, untungnya Jennifer bangun dari pingsan terlebih dahulu dan langsung mengaktifkan sprinkler atau alat pemadam yang ada di langit-langit supaya tim damkar datang. Saat Day sadar, Jennifer langsung memukul kepalanya dan mengikat tubuhnya sampai tak bisa bergerak. Karena melihat Day yang sudah tak berdaya, Jennifer kemudian membuat video sebagai bukti ke polisi bahwa Day telah sengaja menjebak dirinya. Terkuak bahwa saat Jennifer dialihkan ke gambar yang ada di dinding, Day mengambil kesempatan tersebut untuk menghentikan live menggunakan kuncinya. Kemudian, obrolan keduanya semakin terbuka karena Jennifer melihat Day benar-benar mencintainya, dan karena itulah alasan mengapa Jennifer sengaja dijebak, agar Day bisa mendapat kesempatan berdua dengan menciptakan situasi seperti ini. So why didn't you just ask me out like a normal human being? Singkat cerita, pada hari Senin pukul 1 malam, yang berarti sudah 17 jam keduanya terjebak di lift tersebut. Salah satu teman kerja Day bernama Eddie, yang juga seorang satpam, datang bersama pacarnya. Eddie pun terkejut melihat layar CCTV yang memperlihatkan bahwa ada 2 orang yang terjebak di dalam lift. Saat ingin diselamatkan, Day tiba-tiba lepas dari ikatannya dan langsung menendang Jennifer. Tanpa diduga, ketika Eddie masuk ke dalam lift melalui celah sempit tersebut, Day menahan tubuhnya dan menyalahkan lift, sehingga Eddie harus tewas di tangan teman kerjanya. Setelah itu, Jennifer dibawa masuk ke dalam bagasi mobil. Lalu, Day membersihkan tubuhnya serta menghilangkan barang bukti, yaitu jasad Eddie dan rekaman CCTV. Tanpa diduga, pacar Eddie menghampiri, ingin menanyakan keberadaan Eddie. I'm sorry, have you seen Eddie? Namun, saat pacar Eddie tidak mendapat jawaban dan ingin pulang, Day menghabisinya dan menjatuhkan jasad pacar Day ke bawah lift. Beberapa waktu kemudian, Day sampai di sebuah tempat dan langsung menuangkan bensin ke sebuah bak sampah. Saat Jennifer ini dikeluarkan dari bagasi, tampaknya sudah tak bernyawa. Tanpa diduga, saat Day membelakangi mobil, Jennifer bangun dan langsung menghantam kepalanya. Melihat ada kesempatan, Jennifer pun langsung kabur menggunakan mobil Day yang masih menyala. Namun, setelah beberapa meter, Jennifer memutuskan untuk balas dendam dengan cara menabrakkan mobilnya ke arah Day dan membuat tubuh Day masuk ke dalam bak sampah tadi.
Saat Day sudah tak berdaya karena tubuhnya juga tertusuk besi, Jennifer langsung menyulutkan api ke tempat yang sebelumnya sudah dituangkan bensin oleh Day menggunakan cerutu. Setelah itu, Jennifer pun tampak lega sudah menghabisi Day yang telah membuat harinya berantakan dan kehilangan banyak waktu. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur cerita lainnya ya guys, sehat selalu untuk kalian.